Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bonansa, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Hatta, trainer utama Spiritual Building Center. Dan hari ini sebagaimana biasa kita akan mengupas kisah dan hikmah. Kita akan mencoba untuk memapar sebuah kisah luar biasa dan kemudian kita dapatkan hikmah-hikmah yang kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita selalu berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang setiap hari menjadi semakin baik, menjadi semakin bermanfaat. Sebagaimana harapan Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan, jika hari ini kita sama dengan kemarin maka kita termasuk hamba yang rugi. Jika hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka kita tergolong sebagai hamba Allah yang bangkrut. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang setiap harinya lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Dan tentu kita berharap dan berkeinginan seperti itulah kita. Hari ini mungkin ada 0,1% kebaikan lebih dibanding hari kemarin. Mungkin 0,01% dan seterusnya. Sepanjang itu bisa kita lakukan secara istiqomah, maka insya Allah kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sahabat Bonansa, kita akan mengupas sebuah kisah dari seorang storyteller terbaik Asia Tenggara ya. Beliau adalah Jamil Az-Zaini. Beliau adalah inspirator sukses mulia. Apa yang kita bisa petik dari cerita atau kisah hidup beliau? Kisah ini di beberapa buku dipapar dengan judul kisah tentang kerang mutiara. Sahabat Bonansa, kita tahu bahwa kerang mutiara adalah kerang yang ada di dasar lautan, yang kerang itu atas izin Allah memiliki mutiara di dalam tubuhnya. Sebagian kita mungkin belum pernah tahu seperti apa proses terciptanya mutiara di dalam cangkang sebuah kerang. Kisah ini diawali ketika Jamil Az-Zaini kecil hidup di daerah Lampung, di sebuah perkebunan karet ya. Pada saat itu ayah beliau yang dari Jawa harus menjalani transmigrasi gitu ya, berpindah menuju ke daerah dengan tempat atau lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar supaya terjadi diantaranya ada pemerataan ekonomi, pemerataan kepadatan penduduk dan seterusnya. Dan salah satu yang kemudian mengambil pilihan itu adalah ayahanda dari Pak Jamil Az-Zaini, atau saya biasa manggil beliau Mas Jamil Az-Zaini. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian ayahanda dari Jamil Az-Zaini itu berangkat ke Lampung? Ketika kemudian terlahir putra-putra beliau, anak-anak beliau, salah satunya adalah Jamil Az-Zaini. Jamil Az-Zaini kecil bersekolah di tempat yang cukup jauh dari perkebunan karet di mana beliau ada. Suatu hari Jamil Az-Zaini memancing ikan, ya, memancing ikan dalam rangka untuk mencari lauk agar supaya nasi yang dimakan ada temennya. Jadi hari itu kata beliau untuk bisa makan dengan nasi itu sesuatu yang sangat sangat istimewa. Maka kemudian beliau mencoba untuk berikhtiar itu ya, agar supaya nasi yang dimakan tak hanya nasi putih saja, maka beliau mencoba untuk memancing ikan. Pada saat beliau memancing ikan, tiba-tiba tanpa beliau sadari sang ayah melihat. Ketika sang ayah melihat, kemudian mendatangi, menghampiri Jamil Az-Zaini, kemudian duduk di sampingnya. Dan sang ayah yang juga memegang gagang pancing itu ya, memegang pancing, alat pancing, melemparkan senarnya itu ya, melemparkan umpannya ke dalam sungai. Jamil Az-Zaini tersenyum menatap ayahnya. Dan kemudian setelah cukup 1-2 menit itu ya, sang ayah duduk di samping Jamil Az-Zaini. Tiba-tiba beliau kemudian menepuk pundak sang putra sambil mengatakan, "Jamil, ayah pengen tanya nak pada kamu." "Ya ayah, silakan." "Jamil, ketika kamu mau makan kemudian harus mancing seperti ini, harus mencari lauk dulu. Menurut kamu nyaman atau tidak?" Dan sang anak bilang, "Tentu tidak. Tentu lebih enak kalau semuanya sudah tersedia." Mungkin seperti teman-temannya di sekolah kalau cerita misalnya, makan apapun sudah tersedia di atas meja makan, sedangkan dia harus mencari terlebih dahulu. Dan beberapa kali ayahnya menanyakan kehidupan yang dialami oleh Jamil Az-Zaini bersama ayah dan ibunya. Dan beberapa kali Jamil mengatakan menjawab bahwa itu tidak nyaman, itu tidak enak, dan seterusnya. Maka sang ayah kemudian bertanya kepada Jamil Az-Zaini, "Jamil, pernahkah engkau tahu berapa harga seekor kerang rebus ya, atau 1 kilo kerang rebus yang dijual di pasar?" Waktu itu Jamil Az-Zaini menyebut sebuah angka ya, sebuah angka dengan satuan rupiah untuk menunjukkan harga 1 kilo kerang rebus di pasar. Dan kemudian selepas itu Jamil Az-Zaini ditanya oleh ayah, "Dan tahukah kamu berapa harga 1 kilo kerang mutiara?" Jamil yang terkaget-kaget dengan pertanyaan yang tidak pernah dia prediksikan sebelumnya, tidak bisa menjawab.
Dan kemudian mengatakan kepada sang ayah, tentu saya tidak tahu ayah. Yang jelas saya merasa harga kerang mutiara pasti jauh lebih mahal dibanding kerang rebus. Sang ayah kemudian membenarkan, benar sekali anakku, kerang mutiara harganya jauh lebih mahal dibanding kerang rebus. Dan seandainya kamu pengen menjadi seekor kerang Jamil, kata sang ayah, coba pilih. Ayah berikan 2 pilihan padamu, ingin jadi kerang mutiara atau kerang rebus. Dan Jamil Az-Zaini dengan sigap, dengan cekatan, seakan tanpa difikir, kemudian mengatakan, saya ingin jadi kerang mutiara, ayah. Maka kemudian sang ayah mengatakan, Jamil, engkau ingin menjadi kerang mutiara karena engkau tahu harganya. Karena engkau tahu bahwa kerang mutiara sangat dihargai oleh manusia. Maka engkau memilih itu. Tetapi tahukah Jamil seperti apa kerang mutiara itu terbentuk? Dan Jamil Az-Zaini hanya menggelengkan kepalanya. Maka kemudian sang ayah mengatakan kepada Jamil Az-Zaini, Jamil, ketahuilah bahwa kerang mutiara itu tercipta, atau mutiara yang ada dalam kerang itu tercipta dengan sebuah proses yang luar biasa. Ini kisah versi ayahmu. Suatu hari ada seekor kerang yang ada di dasar lautan. Kerang kecil itu, kerang yang ada di dalam lautan itu biasa membuka dan menutup cangkangnya, itu biasa. Maka suatu hari si kerang kecil yang membuka dan menutup cangkangnya itu, ketika dia membuka cangkangnya, tiba-tiba ada satu butir pasir yang masuk, kemudian menusuk dalam daging tubuhnya. Maka dia kemudian memanggil ibunya, Mama, sakit ibu, sakit sekali ibu. Ada batu, ada pasir yang menusuk, dagingku sakit sekali ibu. Sang ibu kemudian mengatakan kepada sang putra, anakku, jika berasa sakit itu pada dirimu, jika berasa gesekan pasir itu pada dagingmu, maka jangan engkau menjerit, jangan engkau panggil-panggil ibu, nak. Cukup keluarkan air matamu, lendirmu untuk menggulung pasir itu, untuk membungkus pasir itu. Maka setiap kali si kerang ini merasakan sakit, dia keluarkan air mata, dia keluarkan lendirnya untuk membungkus pasir itu. Bungkus, dibungkus, sampai kemudian membentuk sebuah lingkaran yang sangat indah, yang kemudian hari ini kita sebut dengan mutiara. Sahabat Bonansa, ada sebuah pelajaran besar yang kita bisa petik dari dialog antara Jamil Az-Zaini dengan ayahnya ini. Yang pertama, sang ayah yang hidupnya biasa-biasa saja, yang secara materi tentu jauh dibandingkan dengan orang-orang yang terkenal atau kita kenal hari ini di berbagai tempat, ternyata mampu menciptakan komunikasi yang luar biasa dengan sang putra. Bisa memberikan masukan dalam situasi yang sang putra merasa nyaman. Memberikan inspirasi, memberikan pelajaran, sebagaimana Rasulullah SAW sering mencontohkan ketika kemudian ada seorang anak kecil berjalan, Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, putra dari paman beliau, yang jarak usianya terpaut panjang jauh dengan Rasulullah. Ketika Rasul ingin memberikan pelajaran kepada anak kecil ini, Rasul tak langsung memanggil dan menasehati. Dicari posisi yang paling nyaman dan enak. Maka suatu hari ketika beliau mengendarai untanya, melihat Abdullah bin Abbas sedang berjalan, oleh beliau dibonceng. Ayo nak, dibonceng. Dan ketika kemudian dibonceng, Abdullah bin Abbas ini setelah kemudian mengawali dengan beberapa kalimat atau ucapan, maka Rasul pun kemudian menasehati sang sepupu kecilnya ini dengan kalimat, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini tentu bukan kalimat-kalimat versi anak, tetapi Rasulullah SAW sejak awal, sejak dini ingin memberikan pelajaran kepada si anak bahwa jika dia menjaga hak-hak Allah, maka Allah pun akan menjaganya. Meskipun pasti dibutuhkan interpretasi, dibutuhkan penafsiran dan seterusnya. Sahabat Bonansa yang dirahmati Allah, sekali lagi kembali kepada kisah Jamil Az-Zaini bersama ayahnya tadi. Pelajaran pertama, konsep komunikasi yang luar biasa. Pelajaran yang kedua berkaitan dengan isi dari dialog tersebut. Bahwa untuk menjadi seekor kerang mutiara ya harus sabar, ada pengorbanan. Bahkan kadang ada air mata, ada tangisan, ada jeritan. Dan itu yang kemudian menjadikan kerang atau mutiara itu terbentuk dalam cangkang kerang. Sahabat Bonansa, maka siapapun di antara kita yang berharap menginginkan posisi mulia di hadapan Allah, derajat mulia di hadapan Allah, ya harus siap-siap untuk berkorban. Harus siap-siap untuk berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita, yang kita harus melewati dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tingkat ketawakalan tinggi dan seterusnya. Yang keseluruhannya akan bisa kita lakukan manakala kita membersamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah sosok Jamil Az-Zaini hari ini, seorang storyteller terbaik Asia Tenggara, seorang inspirator sukses mulia, dan sosok yang menginspirasi banyak orang. Akhirnya, sebagaimana kalimat Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat buat orang lain.
Maka sahabat Bonansa, jadikan kita bagian dari hamba-hamba yang memiliki kesukacitaan, memiliki hobi, memiliki keinginan untuk senantiasa bisa berbagi manfaat apa-apa yang kita mampu, apa-apa yang kita bisa. Sukses mulia buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.